Oke, saya mulai untuk kelas kita di siang hari ini. Silakan bisa dinyalakan videonya yang belum. Pertemuan ke-7, kita di pertemuan kali ini akan membahas mengenai penjelasan mekanisme UTS ya. Jadi pertemuan 7 tidak ada materi dan tidak ada tugas ya, karena sebelumnya tugasnya kemarin di SKPL part yang final ya. Oke, saya coba presentasikan untuk materinya untuk hari ini. Oke, sebentar. Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Oke. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini adalah penjelasan mengenai mekanisme UTS ya. Jadi apa saja yang akan kita bahas? Ada dua hal ya, tidak akan lama nanti karena saya jam 1 ada rapat ya. Penjelasan mengenai mekanisme UTS yang pertama, kemudian nanti yang kedua kita ada diskusi materi maupun tanya jawab mengenai hal-hal yang terkait dengan perkuliahan ya. Oke, saya jelaskan dulu untuk UTS-nya. Jadi mekanismenya seperti apa? Ya, untuk pertemuan 7 kali ini pembahasan mengenai mekanisme UTS. Kemudian nanti jangan lupa untuk absen di Kulino ya. Itu penting nanti untuk mencatat kehadiran kalian selama perkuliahan. Kemudian nanti untuk yang terlambat maupun yang tidak dapat hadir di online meeting ini, rekamannya akan saya upload seperti biasa. Kemudian untuk UTS ini nanti berupa kuis ya di Kulino, yang seperti penjelasan bahwa ada dua macam ujian. Yang pertama adalah tipe assignment atau penugasan ya. Jadi seperti kalian mendownload soal, kemudian mengerjakan, ditulis tangan, kemudian diupload jawabannya. Kemudian tipe yang kedua adalah tipe kuis ya. Ini yang akan diterapkan di PPL adalah UTS yang berupa kuis ya. Penjelasannya di next slide ya. Oke, untuk jadwalnya ini jadwal kelas sebelah ya. Yang satunya berarti jadwal UTS kalian itu nanti bisa dicek di Siadin juga ya. Ya, kelas PPL 4619 ini hari Kamis tanggal 29 April. Ya, berarti masih sekitar 2 minggu lagi ya. Ya, kalau minggu depan sudah mulai UTS, tapi untuk PPL berarti ada di minggu kedua. Nah, untuk jamnya pun di sini ada mundur 15 menit ya, baik dari mulainya maupun selesainya. Dimulai 12.45, kemudian selesainya jam 3 lebih 15. Itu untuk rentang waktu UTS-nya ya. Sedangkan untuk durasi pengerjaannya ini saya jelaskan di slide selanjutnya. Ya, untuk UTS di sini adalah menjawab soal langsung di Kulino ya, karena masuk kategori utama. Ini soalnya berbentuk kuis ya. Ya, mungkin kalian juga sudah terbiasa mengerjakan soal yang berbentuk kuis untuk ujian ya di mata kuliah lain. Nah, untuk model kuis ini jawabannya dipilih dan ditulis secara langsung di Kulino. Nah, untuk tipe soal ini ada dua tipe. Yang pertama adalah pilihan ganda dan true false ya. Jadi benar atau salah. Ini jumlahnya 20 soal. Kemudian untuk esainya di sini ada 2 soal. Nah, untuk bobotnya untuk yang pilihan ganda dan true false ini masing-masing nilainya 4. Jadi totalnya 4 kali 20 ada 80 poin. Kemudian untuk yang esai di sini ada 2 soal, masing-masing bobotnya adalah 10 poin ya. Jadi 20 plus 80 ini nanti total maksimal yang bisa didapatkan adalah 100 poin. Nah, untuk durasinya sekitar 60 menit ya, 1 jam waktu pengerjaan.
Nanti kalian bisa mengerjakan mulai jam 12.45 ya. Tapi saran saya tidak harus terburu-buru mengerjakan jam 12.45. Kalian bisa mengerjakan misal jam 1, nanti waktunya berarti 1 jam, jam 2 selesai. Itu pun kalau kalian memaksimalkan waktu 1 jam. Nah, tapi kalau misalkan 15 menit atau 30 menit sudah selesai, kalian bisa langsung submit jawabannya di Kulino ya. Nah, ini hanya durasi maksimalnya saja 60 menit. Kalau rentangnya berarti kalian bisa mengerjakan dari 12.45 sampai 15.15. Nah, saran saya juga jangan mengerjakan mepet jam 3. Kalau bisa ya, misal telatnya jam 2 mengerjakan. Nah, jam 2 bisa, nanti selesai jam 3. Kalau 60 menit baru bisa selesai. Nah, kemudian untuk materinya untuk UTS ini dari pertemuan 1 sampai 7 ya, ini termasuk dengan tugas proyeknya ya. Kalian kemarin ada penugasan di project charter dan project scope. Kemudian ada juga SKPL ya, baik dari SKPL 1 sampai SKPL yang final. Nah, itu materi UTS-nya. Untuk materi-materi itu semuanya sudah diupload di Kulino. Di setiap pertemuan itu sudah ada materinya ya, kecuali mungkin ada beberapa yang memang tidak ada materi seperti di pertemuan 6 itu tugas saja ya. Nah, kemudian pastikan kalian menyiapkan materi sebaik mungkin ya, karena ini online ya, tentunya kalian bisa buka catatan, istilahnya open book ya, buka catatan kemudian bisa bertanya. Tapi kalau ke teman, tanya ke teman, ini soalnya tidak akan sama 100% karena kalau kuis modelnya di random ya, soalnya bisa mungkin sama hanya beberapa tapi urutannya pun akan berbeda. Jadi saran saya fokus pada soal kalian masing-masing gitu ya. Kemudian nanti sebelum mengerjakan harap membaca instruksi dulu ya. Instruksinya kalian pelajari satu persatu, kalian baca dulu, dipahami. Nah, setelah jelas, setelah paham, nanti baru kalian kerjakan gitu ya. Kemudian kesempatannya hanya 1 kali saja. Ini nanti saya akan standby ketika ujian. Di situ juga ada toleransi. Nanti bisa istilahnya mengulang ujian jika misalkan ada kendala seperti misal koneksinya terputus, kemudian apa namanya listriknya mati dan lain sebagainya, kalian bisa menyertakan bukti-bukti, bisa berupa foto, video ataupun bukti yang lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini nanti khusus untuk kendala ini kalian bisa UTS, bisa japri ke WA saya saat UTS-nya. Nah, Pak, maaf, so saya ingin ya, tanya. Pak, untuk tanya jawabnya nanti ya di sesi gini, diskusi Pak. ya. Ya. Ya, nanti di sesi diskusi saya buka pertanyaan. Bisa dicatat dulu ya, Mas ya. Siapa, siapa? Oke, itu penjelasannya. Kemudian, nah, untuk UTS ini saya juga menyediakan simulasi. Kalian nanti bisa coba-coba ya, simulasi UTS untuk model kuis di pertemuan 7. Nanti kalian buka Kulino, absen pertemuan 7 dan apa namanya? Bisa mencoba simulasi ujiannya. Di situ kalian baca. Nah, saya akan coba tampilkan ya untuk apa namanya untuk kulinonya. Sebentar, saya tampilkan kulinonya. Sudah muncul ya untuk kulinonya ya. Saya akan coba apa masuk sebagai mahasiswa. Sudah bisa dilihat ya kulinonya, tampilannya. Sudah, Pak. Oke, di sini udah ada materinya nih. Pertemuan 1 sudah ada PDF, kemudian pertemuan 2, pertemuan 3 juga ada.
pertemuan 4 ada materi, kemudian pertemuan 5 memang tidak ada materi ya karena tugas SKPL. Pertemuan 6 ini ada materi kemarin itu pengembangan perangkat lunak skala besar di sini pertemuan 6 ya. Kemudian di pertemuan 7 ini tidak ada materi. Kalian nanti absen ya, absen hari ini bisa dimulai sampai 5 hari ke depan. Sudah saya buka tadi 12:30. Kemudian di sini ada simulasi ya, ini hanya simulasi saja berupa kuis uji coba UTS. Nah, kalian coba nanti klik. Nah, nanti sebelum mengerjakan, kalian bisa baca dulu instruksinya di sini, deskripsi soalnya seperti apa. Misalkan ini soal terdiri dari 5 pilihan ganda dan true false. Nah, kalau nanti di UTS yang sebenarnya jumlah soalnya tadi 20 plus 2 soal isai ya. Nah, untuk jawaban nanti secara langsung ditulis di Kulino. Nah, karena ini simulasi, nanti setiap poin ini ada 20 poin untuk 5 soal, jadi totalnya adalah 100. Ya. Di ujian sebenarnya nanti komposisi nilainya menyesuaikan. Nah, kemudian ada tips-tips di sini, pastikan sumber daya listrik dan internetnya juga baik. Kemudian disarankan menggunakan laptop atau PC ya. Bisa sebenarnya menggunakan HP, tapi ini tidak disarankan karena mungkin dari sisi view-nya juga terbatas ya, kecil gitu ya. Nah, untuk waktu pengerjaan ini untuk simulasinya bisa mulai hari ini sudah bisa sampai 18 April ya. Jadi ada waktu lumayan untuk coba-coba. Bisa 3 kali mencoba. Nah, tapi kalau nanti di ujian yang sebenarnya waktunya hanya saat ujian saja ya. Tadi sesuai jadwal. Kemudian hanya 1 kali kesempatan, termasuk nanti ada toleransi bisa mengulang ya, jika ada kendala seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian untuk durasinya ini untuk uji cobanya 10 menit saja sudah cukup untuk 5 soal. Jangan lupa start attempt ya, start attempt nanti di sini. Kemudian setelah selesai nanti langsung finish, lalu klik submit all and finish. Nah, di sini attempt allowed-nya 3 kali. Kuisnya sudah dibuka dari 12:30 tadi sampai tanggal 18. Nah, kalian bisa coba, nanti biasanya akan muncul di sini ada start attempt ya. Kalau belum pernah, ini karena tadi saya sudah coba klik, jadi sudah ada continue the last attempt. Nah, sini saya klik. Nah, di sini ada 5 contoh soalnya. Untuk tampilan soalnya juga saya buat 1 halaman ya. Jadi kalian tidak perlu next, itu akan memakan waktu. Jadi 1 halaman sudah ada 5 soal. Nanti di ujian yang sebenarnya juga langsung 1 halaman seperti ini. Nah, ini kalian bisa coba-coba jawab. Lalu nanti hasilnya akan muncul ya di akhir. Tapi biasanya menunggu. Nah, kalau sudah nanti finish attempt. Ini contoh saja. Misal, nah bisa jadi ini soalnya juga akan muncul di UTS. Bisa jadi ya, ini kalau sudah di finish, lalu nanti submit all and finish. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, ini untuk uji cobanya, kemudian nanti jangan lupa absen. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan yang tadi mau bertanya, saya persilakan. Maaf Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya, Itu berarti itu ya Pak, materinya 5 aja ya Pak? ya materinya itu kemudian tambah tugas ya. Berarti yang dipelajarin 5 materi itu sama tugas ya Pak? Ya tugas yang dokumen perencanaan dan SKPL ya. Punya masing-masing saja ya, jangan punya kelompok lain. Punya Siap, kelompok masing-masing. ya Pak. Yang dipelajari adalah yang final ya. Jadi laporan dokumen perencanaan yang final sama dokumen SKPL yang final ya. Jadi yang sudah terakhir saja, Siap Pak. yang sudah lengkap. Ya, Pak. Makasih Pak. Ya. Yang lain mungkin ada, silakan bisa di chat atau langsung bertanya, silakan.
Silakan, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas? Gimana? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Cukup. Cukup ya. Mbak Alfiani mungkin mau bertanya? Belum ada, Pak. Belum ada. Mas Anggi Danu? Belum, Pak, belum. Oh, belum. Hilarius Anggito mungkin mau bertanya? Belum, Pak. Oke. Sudah cukup jelas ya, penjelasannya? Ya, kalau sudah cukup jelas berarti demikian, nanti kita bertemu lagi 2 minggu lagi ya, saat UTS. Nanti kalian bisa cross check jadwalnya, dipastikan sudah sesuai atau belum jadwalnya ya. Nanti kalau misalkan terdapat perbedaan, kalian bisa konfirmasi di grup WA gitu ya, khusus untuk PPL ini. Oke, demikian, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak.